pergi ke bukit di waktu senja, waktu pergi bawa perkakas. Kalau dah sikit-sikit nak belanja, isi dompet dan tas pun bisa terbengkalai. Betul lagi. Betul tak? Betul. Semuanya memang ada yang larang gitu bagus, ya kan? Minumnya air kelapa. Ya kan, makannya ikan gembong, jangan lupa banyak-banyak menabung. Kalau mau ini mau itu, boleh usaha dulu, perjuangan. Minum air kelapa, lauknya ikan kembung. Ikan kembungnya digoreng dekat perigi. Jangan lupa untuk menabung, tapi jangan lagi dicongkel lagi. Baru nak masuk 100, ada memang somai lewat. Pendengar semua, ini pantun hari-hari ya, bukan pantun-pantun pusaka yang kami angkat ni. Pantun biasalah hari-hari ya. Hari ini saya tak lagi angkat pantun-pantun pusaka yang punya madah berkias. Karena tergantung hostnya. Tergantung hostnya. Kalau ini ajak berkias ni susah pula dia. Dia tanya, kita jawab ke pantun, dia pula termenung. Saya susah. Betul. Kita kan generasi Z, tidak mahu itu beda generasi T. 4 tahun 70 generasi T dengan generasi Zaun Z tadi kan. Generasi Zoomer. Kata Zoomer ya, Zoom. Zaman ini kan yang pada Zoom meeting apa segala macam tu di internet tu kan zaman ini. Kok zaman dulu saya norei getah apa sekarang hanyut sagu. Nak Zoom gelam laptop tu apa hal? Nasib baik tak ditangkap anu tu. Lebah. Kok lebah masih selamat, ada madu. Kalau yang dia ngap hilang gitu kan. Di sungai itu apa? Saya tinggal dekat Pulau Anyut. Sampai sekarang masih hanyut, tapi satu. Untung orang tak ada hanyut. Benar. Dari sisi yang terbengkas tadi. Ada zaman dulu ni. Kalau kita sebagai anak menjadi tulang punggung adik kakak, keluarga atau tulang punggung orang tua. Pengalaman bapak ya dulu, Pak. Zaman dulu Pak gimana, Pak? Sebagai apa bapak? Karena ini kau ceritakan panjang sedih gitu. Ada air saya nak minum dulu. Cerita ni panjang. Nangis dulu atau daripada minum. Netizen jangan nangis, saya nak minum dulu. Pasti sedih ni. Pasti dah sedih. Buk minum. Iya, makasih. Jadi kalau di zaman dulu tu, ini saya tak pakai pantun. Kau ceritakan pantun ni satu cerita ni berapa banyak pantun. Karena saya dilahirkan bukan di keluarga yang dalam tanda kutip mampu ya. Bagi saya bisa dapat sama-sama makan tu dah alhamdulillah. Makan yang penting ngumpul, bagus. Dan generasi ini mungkin tak pernah makan nasi randau. Nasi randau ni macam mana? Kalau saya nasi randau masih makan. Apa randaunya? Berasnya sikit, campurannya banyak. Bisa jagung, bisa ubi. Yang dua tu paling sering lah. Ya. Kalau tak cukup, masak bubur saja. Makan pagi, sore, tengah hari tak ada. Sayur apa yang ada. Ya. Jadi bagi saya, kalau mampu, tak ada. Kalau bagi saya sederhana saja. Kau menjadi tulang punggung keluarga tu sebagai anak yang harus menanggung yang lain atau siapa. Kalau selama dia masih mampu, tak ada soal, anggap itu ibadah. Ya kan? Anggap itu ibadah. Kalau saya tak ada masalah. Mungkin yang dimaksud yang lain kali ya. Kalau saya jawabannya saya itu. Anggap tak ada masalah selama saya mampu. Biasanya yang begitu-begitu Allah takdirkan memang dia mampu. Ya kan gitu kan? Betul. Ya kan? Tak ada Allah tu ngasih ujian yang ya. Kalau dia ya udah, kalau mau mampu yuk jalani. Ya kan? Kalau bagi saya ya mungkin beda pendapat. Kalau yang begini-begini beda pendapat. Mungkin yang dimaksud tadi ada generasi yang menanggung beban keluarga, segala macam. Kalau mampu tak ada masalah. Kalau mampu, kalau tak ada, yang tak mampu ni jadi masalah kan gitu. Gitu. Kalau ibu, bukan lem sembarang lem. Lem ini lem lakban. Lem lakban ini bukan lem sembarang lem. Lem lakban ini untuk menyelimuti pepaya. Kalau bagi saya itu bukan jadi beban, tapi jadi amal jariah. Jadi contoh. Pengalaman ibu sendiri tu, Bu. Alhamdulillah, walaupun sedikit tapi berbagi itu mungkin yang buat berkah ya. Tiap hari ada rezeki. Jadi pengalaman pribadi gitu Bang Rizky. Dan jadi adik-beradik pun jadi contoh buat kita. Kita jadi contoh buat dia. Oh ternyata hidup itu semua harus ada usaha, ikhtiar dan doa.
Betul lah. Ya, misalnya mak kita tak mampu, tak syabang, abang aku seorang ni yang kerja kan, aku ni harus kerja kan. Itu kalau dia mikir. Kalau dia mikir, kalau tak ada mikir, itu masih ada Bang Agus. Masih ada Akak Fitri. Betul. Duit masih bisa ngepol. Itu tadi benar kata Bu Fitri, bunga melati di dekat paseban. Baunya harum, pohonnya rendah. Kalau yang diceritakan tadi, jangan pernah jadikan beban. Anggap itu jadikan amal ibadah. Amal ibadah. Lakukan itu selagi mampu. Ya, mampu. Ngalir terus gitu ya. Ya, saya pikir ya kalau untuk orang tua jangan pernah berhitung. Karena kita tak mungkin mampu membalasnya. Dari telapak kaki 2 jari. Sampai kita ada ini karena doa. Mungkin yang kita dapat hari ini karena doa mereka. Betul. Saya tak mau kalau itu. Saya agak tidak sependapat kalau itu. Kalau mampu jalan nih. Kalau itu jangan dijadikan beban. Karena itulah yang mungkin yang dapat kita lakukan sampai hari ini. Pak nangis ada Pak. Ya. Karena apa? Kita hanya punya satu orang tua kandung, baik bapak maupun ibu. Tidak ada yang kedua, ya kan? Selama dia masih ada, layani. Karena barangkali ada bekas bapakku. Tidak ada. Barangkali makanya tuah kita Melayu itu dikabarkan dari dulu itu untuk gimana kita dengan orang tua, dengan adik-beradik. Kalau kita mampu jalani saja. Mungkin kita yang dikasih lebih, betul. Ya kan? Kalau saya sih sudahlah, jangan nak diceritakan itu. Kalau kita ceritakan itu nanti jadi anu pula, nggak usah. Ibadah itu. Iyalah. Ya. Sepakat dah itu? Betul, sepakat sekali. Lagu viral judulnya Tang Ting Tung. Tang Ting Tung. Balik lucu lagi. Daripada kita banyak merenung, jadikan hidup jangan banyak hitung-hitung. Nanti Allah malah ngitung-ngitung. Kita sebagai manusia banyak hitung-hitung, Allah ngasih kita pun hitung-hitung. Betul nggak bagus? Selasih mayang indah ditata, ikal tumbuh rindang di taman. Kasih sayang ibunda tercinta, kekal selalu sepanjang zaman. Alhamdulillah, berkat doa orang tua. Sekali lagi Pak, orang tua Pak. Selasih mayang indah ditata, ikal tumbuh rindang di taman. Kasih sayang ibunda tercinta, kekal selalu sepanjang zaman. Jangan pernah buat air mata orang tua itu tumpah ke dalam. Ingat, itu saya diingatkan dulu itu. Kalau air mata orang tua itu tumpah keluar, masih mungkin dapat diukur betapa dia punya sedih. Tapi kalau air mata itu tumpah ke dalam, kita tidak tahu lagi berapa dalam dia punya sedih. Ya, maka saya dengar ceramah Ustadz yang viral itu, layani orang tuamu seperti raja, kata dia. Maka rezekimu seperti raja-raja. Saya dengar acak Ustaz, saya tak pandai ya. Yang nama kita ni belajar. Ingat, kita ada sampai hari ini. Ya mungkin orang tua kita tak nampak, orang tua kita tak punya bagaimana, tapi doa dia yang tak ada batasnya untuk kita. Kita kan tak tahu tengah malam dia sujud, dia doa untuk kita. Ini tak tahu. Apa dia berinang ni baca ini Pak? Ya kan? Ya, jadi kalau bahasa itu tadi itu kalau mampu jalani, saya tak mau. Iyalah. Makan buah belewah dibelah-belah. Inilah dia ridho orang tua, ridhonya Allah. Kemurkaan Allah, kemurkaan orang tua. Jadi jangan ucapan dan doa enak. Jadi ketika bercakap dengan orang tua, hati-hati. Iya, hati-hati. Saya kalau masih punya orang tua, balik. Sesibuk apapun kalau dia panggil balik. Balik. Ya. Yang buat berlintang kaca-kaca mata Bang Rizky ini apa pula? Yang kata bapak ni kira raja kan orang tuamu. Selama jangan nanti udah dia tak ada baru kau bercari, baru kau menangis. Buat kawan-kawan tu yang nak nonton lah tu, muliakanlah orang tua. Nah, itu dia cerita. Saya ingat satu pantun yang saya tulis, yang saya sampaikan tadi itu yang saya bingkai ya kan untuk pengingat. Jangan sudah beliau tak ada, minta maaf bukan saya mengajar anda. Baru kita cari, baru kita buatkan ini. Waktu ada layani. Itu pesan saya. Kalau mampu, jangan pernah jadikan beban. Pasti ada gantinya. Ya, tak usah sedih. Sedih. Sedih apa sih? Buat kami nak nangkap dah sedih saya. Berkaca ni, ada anak ni. Ada buku syok. Okey, balik lagi ni. Ke pekerjaan ya.
lingkungan yang kayak gimana sih bapak sama ibu ni yang senang? Biasanya ada yang toksik lah, tak baik lah, mengeluh lah. Pekerjaan apa yang biasa sering bikin ibu ngeluh, bapak ngeluh di dalam lingkungan kerja bapak? Pikiran apa yang buat ngeluh? Apa tu pak? Apa? Bang Agus apa? Tumbuh nangkap Belanda di dekat pokok puluh. Ya. Ambil pelita, sayang pula redup. Kalau hidup itu jangan suka nak mengeluh. Memang itulah cerita hidup. Kan? Jadi tak mungkinlah orang semua suka dengan kita. Itu satu. Sebaik apapun, sehebat apapun, ada pasti orang tak suka dengan kita. Ada apa ni Bang? Ada kawan termasuk dia ni mungkin tak suka dengan kita ni kan. Buat kita apa pasal? Cuba tengok ya. Pintu tertutup, ruangan ber-AC. Macam mana dia boleh masuk? Tak timbul di songkong ni kan. Bukan, dia nak tampil kan? Tampil tak? Dia tak gigit-gigit nak sakit pipi. Jadi ya udah. Kalau memang kalau saya sih itu normal lah ya. Kadang kita kecewa, kadang kita tak. Ya namanya hidup begitu. Ya. Kata bahasa Melayu tu enjoy je. Tapi bapak letihnya bekerja tu di mana lah kamu letihnya tu? Letih kerja saya ni mau diukur dari pekerjaan yang mana. Saya ni kerja penangannya cagu. Saya ngomong ya. Ni tak ada yang saya buat. Saya pernah jadi tukang sapu lantai. Ya. Ruangan sebesar-besar itu pernah. Loreh getah. Apa lagi? Nganyut kayu. Udah. Letih memang letih. Sampai tengah pukul 12 malam pun pernah. Tapi memang kita harus bekerja. Buat generasi yang budak-budak sekarang ni Pak. Ya. Contoh kan dah dia ni. Untuk apa ngeluh? Saya sekolah jalan kaki. Ya. Kalau diceritakan itu, kalau di jalan kaki 1,5 sampai 2 jam tu biasa. Pergi sekolah. Udah biasa dah. Berangkat kalau jalan kaki, saya pernah balik sekolah 3,5 jam pernah jalan kaki. Siapa nak hantar? Sepeda pun tak ada. Nyemberang pergi sekolah SMP tu ya. Tak usah sebut kampungnya, tapi sebagian yang tahu kampung saya. Naik sampan sama kawan-kawan, nyeberang sungai sampai Pendopol. Tahu Pendopol tak? Masuk ke dalam jalan kaki, pergi sekolah, balik begitu lagi. 3 tahun dijalankan. Ya, zaman sekarang mana ada 7.4 pun minta hantar. Iyalah, tak ada motor, Grab yalah. Gojek yalah pergi ke sana. Tapi beda mental. Kalau bahasanya yang biasa dengar di TV tu, ya memang kalau kita mau jujur, memang betul pepatah itu. Tidak ada pelaut yang ulung dilahirkan dari ombak yang tenang. Betul tak? Betul. Mau jadikan pantun, macam mana? Coba. Balas ini pakai pantun. Intinya jalan-jalan ke kota Mekah, pergi sana untuk beribadah. Kita jadikan lelahnya jadi lillahi ta'ala. Lelah karena lillah. Lelah pasti ada wajar. Nama manusia ya kan, dikuras terus tenaga, habis. Tapi kalau ngeluh tadi Bang Agus bilang, tak ada habisnya. Sikit nak rebahan. Sikit-sikit nak rebahan. Jangan pernah istirahat sebelum lelah. Kenapa? Ya. Ibarat kayak makan, ini ya. Jangan pernah istirahat. Sebelum kayu lelah. dipahat dibelah-belah. Pantun ni. Dibelah-belah kayu dipahat. Dipahat-pahat lalu dibelah. Jangan pernah istirahat. Kalau lelah bekerja sebelum lelah. Itu. Pahat-pahat lelah. Pahat-pahat tadi kan. Okay. Bingung kan? Pantun sesak tu bagus. Okey. Jadi agak kalau host jam gini kita tak boleh serius. Kita buat serius dia menangis. Saya tadi ada berlinang kan. Berkaca-kaca betul. Kalau cuma awak menangis saya tak ada. Sempat kameramen menangis rosak aja. Dia tahu mana dia berlinang dari tadi. Berarti menghayati. Menghayati. Dan memang mungkin mengalami. Atau kena kan biasa tu. Biasanya kena tu kamera tu. Iya. Siap. Jadi apa lagi menjadi keluhan kita ni? Ya. Agik ni. Banyak ya? Banyak kata orang dia 17. Jangan seolah-olah cuma dia yang punya masalah. Ya betul tak? Putus cinta, masalah, sedihnya 7 Tanjung. Berkabang 9 kabupaten, 12 kecamatan kan. Semua tahu. Pasti dia mesti IG. Yang paling cerita lagi itu diposting lagi di IG, di FB.
Biasa di postingan Agus Muara berpantun tu. Ada. Posting yang pantun-pantun. Kau dah mengeluh di FB, apa nak dibuat? Lapar buat status ada apa? Siapa nak hantarkan tu? Sikit-sikit demam apa? Bukan orang baca ngirim paracetamol ke apa kan? Atau jampi kan? Ada dulu demam, jampi turun panas misalnya kan? Ada. Lapar tengah malam kata kan. Lapar tengah malam ini lapar nyaman begal mundur kau kan lapar. Tak ada tenaga. Kalau lapar tengah malam tak usah kau posting, pergi kau keluar. Betul kan? Beli mie ke instan ke atau ada yang nganterin. Tak mungkin lah tengah malam kan. Lapar tengah malam nunggu siapa ngantar. Ya Allah. Jadi keluar paracetamol tu Agus. Mana pula kalau kita dulu tu lapar tengah malam. Apa yang diceritakan Bang Rizky ni apa adanya? Ya, apa adanya. Ini yang generasi ni Bang. Gitu kan Agus. Untung tak saya tak main HP dah sekarang. Berarti ente ni termasuk generasi Z tadi ni, Gen Z ni ya. Lahir tahun 97 sampai 2012. 14 tahun je tu. Dah tak main HP dah ini sampai sekarang. Karena rusak. Kalau dia bagus, balik semua normal, main lagi. Pasti suka nonton lagi di yang 2 juta tu, Pak. Pasti saya tonton tu. Video itu tu. 2.400.000. 2.400.000. Siapa bintang tamu kemarin? Ada nama Juk Merah tu. Orang tinggal di sekampung lah. Di sekampung. Berarti ada hikmah juga kalau kayak Bang Rizky dia. Ancur Mina. Tapi biasa budak tu tak ada HP kerja kan saya tidur. Iyalah. Istirahat. Jangan tu tadi. Kalau punya mimpi gitu kan. Banyak-banyak tidur. Banyak-banyak tidur. Tapi kalau mau mimpi jadi kenyataan, cepat-cepat kau bangun. Kan takut Karena kenyataan tak ada dalam mimpi. Ini quotes. Harus berbuat. Ini bukan hanya berpantun kita hari ini. Ini gara-gara dia semua ni. Apa pantun ada, cerita sedih ada, ngandeng ada, ngambul ada. Apa yang jadi? Dalam video bapak yang pakai juk merah kemarin tu. Bukan nama lagi. Naik ni bisa 2 juta kan ni. Kalau bapak ini pakai juk merah sekarang. Kalau mau channel ini tetap berkembang, ya kan? Pantun Melayu tetap berkembang, pantun Nusantara berkembang di seluruh negeri. Sama-sama kita dukung channel ni, Sultan Halu, TV Melayu, ya kan? Oh ya, sebelum ni saya nak menyapa kawan-kawan dari Palembang. Ada Pak? Ya, ada. Palembang, Aceh, Kalimantan Tengah, Timur, Utara, Kalimantan Barat saya ceritalah kan ya. Memang kita tuan rumah. Sarawak, Brunei ya kan. Pokok di Malaysia dengan Brunei sana, Singapura, Thailand semua ada yang komen tu. Terima kasih. Dah banyak komen, sama-sama kita belajar. Saya tak nak tunjuk aja kepada tuan dan puan sekalian. Saya hanya penikmat pantun yang harus mengembangkan pantun sampai hari ini. Saya juga mohon maaf kalau ada pantun-pantun yang mungkin kurang berkenan di hati. Namanya saya juga baru belajar kan. Ya kan? Iyalah, ya baik. Ada ikan tenggiri, jadikan konten. Saya juga ini jadi iri karena saya termasuk. Apa tu? Pengantin ada ni. Pengantin lah. Saya sangka calon pengantin. Jadi saya mempertemukan orang yang ni tu di sini. Jangan pula lalu di pantun meleset lagi. Anak ikan dimakan ikan tenggiri dalam laut. Apa gitu? Sanak bukan, saudara bukan, cuman hati tersangkut paut. Itu masalah. Ada cinta yang belum selesai kan ni. Sabar waktu itu tu cerita. Macam mana tu? Saya pengen dengar ni. Saya ini kan baru ni di antara tengah ni. Ada cerita apa ni Bu? Hendak cerita hati tu. Pergi pakai jalan pakai lah onta. Pergi menuju ke Kota Mekah. Waktu itu Bang Agus mau bercinta. Tapi adik ni masih sekolah. Saya jujur dah cerita. Bocor. Bocor tebal lah ni kata kan. Buahku ini buah semangka. Astagfirullahaladzim. Buahku ini buah semangka ketiga dengan buah rambutan. Apa cerita? Hari ini rupa tak disangka. Rupanya kita ketemu mantan. Masuk Pak Agus dengan Bu Fitri. Saya tidak tahu ni. Rupa ini mantan kekasih ni. Pernah janji tak Bu? Cerita hati. Saya penasaran. Pagi-pagi dah makan ketan. Makan ketan tu buru-buru. Terus? Alhamdulillah hilang mantan. Alhamdulillah cari yang baru. Iya betul. Dia tak mau. Balas lagi. Bukan. Saya ingat lagu. Apa gitu? Anak punai, anak merbah. Ini bukan pantun ya. Tebang turun membuat sarang. Anak sungai pun berubah. Apalagi hati orang. Aduh. Ibu dah kuat dulu sekarang. Asal kapas menjadi benang.
dari benang membuat baju, barang lepas jangan yang kenang. Mari sama cari yang baru. Ini acara apa sih? Ini bukan pantun, ini lagu cerita tu. Bukan Anak tunai, anak merbang, terbang turun buat sarang. Anak sungai pun berubah, ini pula hati orang. Mengapa dikenang? Suara saya tak bagus. Nampak gurau? Cerita dikit Abu. Itu judul lagunya Mengapa Dirindu. Asal kapas menjadi benang, benang ditenun menjadi kain. Bang Agus jangan lagi dikenang, karena dia udah milik orang lain. Saya plot twist banget, bisa mempertemukan dua mantan. Apa nama ni? Tema hari ni kacau banget. Apa kau baca? Apa yang aku tulis? Kenapa ni? Ini yang dibaca. Saya baru tahu ni sekarang. Producer, kenapa kau bawa mempertemukan dua mantan di bintang tamu? Yang kan kisah cinta. Ini langsung tutorial, praktek. Dalam kalau dulu tu, muda-muda. Dulu tu kenalan pakai pantun. Cuman sayangnya, saya lahir di generasi T. Ibu ini? Generasi M. Bukan laju. Jauh. 70. Ni tahun 2000. 2000 Pak. 2000 ibu. Muda tua. M. Bunyi apa tu? Oh. Rupa ada yang mengamuk. Ya kan? Jadi ikan hiu, ikan cucut. Yuk lanjut. Enggak Bu, saya ni penasaran enggak Bu macam mana kisah dulu tu. Dah berkeluarga dah sekarang. Jangan dipancing. Selat teduh lautan tenang. Tahu bang. Banyak berlabur perahu Aceh. Ya. Masa lalu jangan dikenang. Okay. Walaupun terasa sedih. Ya kan? Itu pun lagu. Tema hari ni kacauan tau. Tapi ikhlas Pak. Ikhlas Pak. Saya ikhlas minum. Bahasanya naik kendaraan banyaklah baca doa. Alhamdulillah masih sendirian. Karena sering didoa. Alhamdulillah. Kalau saya, ini bukan pantun saya ni. Ini bukan pantun saya. Kalau pantun saya tidak buat ini, tapi kan menghargai pantun ini memang agak selisih sikit tapi bagus. Menebang hutan, menebang ladang, kayu jati, bedahan jati. Saya bukan suami orang, perjaka asli sudah beristeri. Alhamdulillah. Bu balas Pak kan? Bu balas Bu. Balas Bu. Iya ke? Perjaka asli Perjaka asli sudah beristeri. Ibu balas Bu. Nak apa-apa. Dulu panci, sekarang loyang. Dulu dia pernah benci. Alhamdulillah. Pak, dulu sayang sekarang benci kan? Masa dulu benci sekarang sayang? Bapak udah beristeri Pak. Apa namanya? Aduh. Apa cerita? Bakar dupa, bakar setanggi. Ini bukan pantun saya. Okey, tolongan. Dupa di Arab harum baunya. Dulu suka, sekarang benci. Hamba tak tahu apa sebabnya. Ini itu melek terbelok ke apa dari ini nanti dikat lah. Kalau tayang mahal ni. Ini mahal. Cinta orang kan. Ini masih dipotong lah. Tak ada, usah dipotong. Ayo semua berbudaya bersama Melayu TV. Ini artis ni kan ni. Bapak sebagai apa tu? Saya penyanyi cuman balik. Balik studio mau beli beras. Biar awet simpan dalam kulkas. Siap. Kalau kerja harus kerja keras dan jangan lupa kerja ikhlas. Itu kalau ketemu mantan, udah lama tak ketemu. Aku Kalau semua serba instan, biasanya kurang ilmu. Buah ini buah rambutan, buahnya jatuh di kebun lalang. Orang hari ini ketemu mantan, dia pula di tengah jadi penghalang. Ini motivasi bapak dulu tu. Aku harus nikah dengan ini lah. Melayu TV hadir untuk negeri.